saya Rena Destiana, salah satu mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 7 kelas karyawan. Baik, di sini saya akan membahas tentang memperkuat kesadaran multikultural untuk Indonesia Emas tahun 2045. 22 tahun lagi bakal ada yang menarik nih di Indonesia, artinya di tahun 2045. Dan katanya bakal jadi momentum yang bersejarah. Masih lama kok udah dipikirin? Emang ada apa sih? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita membahas ke pembahasan inti, mari kita terlebih dahulu membahas tentang apa sih Indonesia Emas itu? Betul, memang tahun 2045 itu masih seperempat abad lagi. Tapi di saat itu Indonesia ternyata umurnya 100 tahun atau 1 abad. Cita-citanya di masa itu Indonesia sudah jadi negara yang maju, modern, dan bersaing dengan negara adidaya di dunia. Apakah kedengarannya lucu? Mempunyai cita-cita seperti itu? Jangan pesimis dulu. Itu bukan hanya sekedar cita-cita, tapi ada usahanya juga. Nah, inilah salah satu alasan munculnya ide gagasan ataupun wacana terkait Indonesia Emas tahun 2045. Di umur 100 tahun pada 2045 itu artinya Indonesia sedang mengalami usia emas. Nah, emas di sini bukan berarti perhiasan tapi lebih kepada generasi yang mempunyai peran penting untuk negara. Kenapa disebut generasi emas? Bagaimana dengan generasi lainnya? Sebenarnya, tidak hanya generasi itu saja, tapi setiap zaman juga melahirkan generasi emasnya. Misalnya, sejarah mencatat terdapat generasi 1945. Ini merupakan generasi emas yang mendorong proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, terdapat generasi 1965, merupakan generasi yang menggeser Orde Lama. Kemudian ada generasi 1998, merupakan generasi yang membuka era reformasi yang pasti di setiap generasi itu mengharapkan adanya perbaikan untuk generasi berikutnya. Ya sama dengan era saat ini, kita berharap di generasi 2045 nanti juga membawa perubahan yang baik untuk Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman luar biasa, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, kita hidup dalam lingkungan yang penuh warna. Namun, keberagaman ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam era digital yang bisa mempercepat penyebaran informasi, baik yang membangun maupun yang memecah belah. Visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di usia 100 tahun kemerdekaan. Untuk mencapainya, kita perlu memperkuat kesadaran multikultural agar persatuan tetap terjaga dan menjadi kekuatan bangsa. Keberagaman sebagai kekuatan Indonesia, sejarah telah menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang bagi kemajuan. Justru sebaliknya, menjadi kekuatan besar. Gotong royong, toleransi, dan semangat persatuan telah menjadi bagian dari identitas bangsa sejak dahulu. Contohnya, saat Indonesia menghadapi krisis atau bencana, masyarakat dari berbagai latar belakang selalu bersatu untuk membantu. Keberagaman juga menjadi daya tarik bagi dunia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan nilai-nilai luhur. Namun, keberagaman ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, kesadaran multikultural harus terus diperkuat di semua lapisan masyarakat. Meskipun memiliki keberagaman sebagai kekuatan, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan. Di antaranya, yang pertama yaitu stereotip dan prasangka. Masih banyak anggapan negatif terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, budaya. Ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengalaman langsung dengan kelompok yang berbeda. Yang kedua yaitu hoax dan ujaran kebencian di era digital. Penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian semakin cepat. Jika tidak disaring dengan bijak, hal ini bisa memperkeruh hubungan antar kelompok.
Yang ketiga yaitu kurangnya interaksi antar budaya. Beberapa daerah atau kelompok cenderung eksklusif dan jarang berinteraksi dengan kelompok lain. Akibatnya, pemahaman tentang keberagaman menjadi terbatas. Cara memperkuat kesadaran multikultural agar Indonesia tetap solid dalam keberagaman, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Bisa dengan pendidikan multikultural. Sekolah dan lembaga pendidikan harus mengajarkan betapa pentingnya keberagaman, memasukkan materi toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kurikulum, menyelenggarakan program pertukaran budaya di sekolah atau komunitas, dan menggunakan media sosial secara positif dengan menyebarkan informasi yang membangun persatuan bukan yang memecah belah. Bisa dengan mempromosikan kisah sukses dari berbagai latar belakang untuk menginspirasi orang lain, meningkatkan interaksi dengan kelompok yang berbeda. Bisa juga dengan mengikuti kegiatan lintas budaya seperti festival atau komunitas multikultural, berkunjung ke daerah yang budaya dan yang berbeda untuk memahami dan menghargai perbedaan. Dengan tidak memaksakan pendapat atau keyakinan pribadi kepada orang lain, belajar untuk berdialog dengan terbuka dan memahami sudut pandang yang berbeda. Kesimpulannya, kesadaran multikultural bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Jika kita ingin Indonesia mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045, kita harus aktif menjaga persatuan dalam keberagaman. Sebagai individu, kita bisa mulai dari hal kecil, contohnya menghormati perbedaan, menyebarkan pesan positif di media sosial, dan memperluas wawasan dengan mengenal budaya lain. Nah, menurut kamu, apa sih langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman? Ya, dengan semakin banyak orang yang memiliki kesadaran multikultural, kita bisa memastikan bahwa Indonesia tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam persatuan dan kebinekaan.